kita masuk dalam terkait revisi Undang-Undang P2SK. Ini kalau misalkan kita lihat ya, kita baca sekali lagi pasal 215C ayat 9 mewajibkan bursa kripto memilih atau mengendalikan sistem perdagangan aset digital. Seberapa besar perubahan struktur bisnis yang perlu dilakukan oleh pelaku seperti Thrift, pelaku industri seperti itu? Saya rasa bakal sangat besar. Pertama yang pasti bakal ada PHK di semua exchange. Karena saat ini kan exchange seperti Thrift, seperti teman-teman saya yang lain, semua beroperasi secara mandiri kan. Kita mengelola sistem kita sendiri, kita mengelola order book sendiri. Dan kalau ini terpusat di satu titik, dikuasai oleh satu bursa, maka saya yakin terjadi gelombang PHK di semua exchange. Ini pertama. Kemudian kedua yang terjadi otomatis, yang saya khawatirkan adalah mengenai investor lokal kita. Karena saat ini setiap pedagang itu mempunyai harga yang berbeda-beda. Jadi seperti banyak kalau beli baju di sebuah marketplace kan ada merek ini harganya berbeda-beda ya kan. Ataupun ada merek yang sama harganya juga bisa berbeda-beda. Nah kalau ini dihilangkan maka peluang para investor untuk melakukan arbitrase atau untuk melakukan perdagangan ini akan semakin mengecil. Dan kalau kita mencontoh yang sudah terjadi di luar, ini nggak pernah dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Artinya secara bebas ya kalau di luar ya? Justru itu sangat berbahaya untuk dilakukan. Kenapa? Karena yang ketiga, ini akan menjadi single point of failure. Karena kita tahu kripto ini terjadi peretasan bolak-balik, bahkan yang sekelas bursa internasional aja bisa dilakukan peretasan oleh salah satu hacker yang disponsori oleh sebuah negara. Apalagi ini semua satu Indonesia mau dijadikan di satu mangkok, satu cawan. Ini kan ini seperti honeypot untuk hacker gitu loh. Jadi kalau sekarang kan resiko ini dibagi-bagi ke berbagai perusahaan. Jadi kalau misalnya contoh kemarin ketika terjadi sesuatu, misalnya terjadi sistem error atau terjadi maintenance, itu nggak berdampak ke semua satu ekosistem Indonesia. Tapi kalau ini dipusatkan ke dalam satu, andai kata ini satu mati, satu Indonesia semua nggak bisa berdagang kripto. Nah akhirnya apa? Ini bisa bikin investor lokal memilih global, exchange global atau terjadi aliran dana keluar. Kenapa? Karena dianggap exchange lokal satu harganya nggak kompetitif, harganya cuma satu harga semua exchange. Kemudian kalau misalnya terjadi amit-amit terjadi maintenance karena single point of failure, ya otomatis orang kan tetap mau transaksi, ya mereka akan larinya ke exchange global. Dan saya merasa juga, saya yang udah 11 tahun di industri kripto ini bukan best practice untuk menaruh semua resiko kripto di dalam satu titik. Karena ini sangat berbahaya. Nah apabila sampai, ya kita tidak berharap terjadi sesuatu, tapi amit-amit apabila terjadi. Kemudian satu entitas ini dihack oleh siapa dan lain sebagainya, maka yang terkena dampaknya ini satu Indonesia, satu ekosistem yang sudah kita bangun bertahun-tahun. Sekarang kan udah tertata dengan baik, image-nya udah bagus, kemudian terjadi sesuatu peristiwa seperti itu, tentu itu menurut saya sangat beresiko. Baik, Pak Ray. Apakah kekhawatiran ini sudah Anda sampaikan kepada pelaku pemerintah dalam hal ini yang akan menggodok ini begitu ya? Jadi sebenarnya kita udah menyampaikan ini dari saya juga, dari Thrift juga teman-teman exchange lain di asosiasi. Dan saya juga berterima kasih buat teman-teman di DPR yang sudah mendengarkan masukan dari kami kemarin. Kami juga sempat menyampaikan surat kepada DPR dan ini menurut saya DPR juga sedang melakukan kajian akan hal ini. Dan saya berharap ini juga menjadi salah satu yang diperhatikan karena industri kripto itu salah satu industri fintech di Indonesia, penyumbang pajak terbesar di Indonesia. Jadi ini sangat wajib diperhatikan. Oke, baik. Kita masuk ke pasal 312A poin C begitu ya, yang mewajibkan bursa menyelenggarakan perdagangan aset digital maksimal 2 tahun setelah undang-undang itu berlaku. Apakah ketentuan ini realistis atau kalau misalkan kita lihat resiko apa yang terjadi jika industri belum siap? Saya rasa inilah sebelum ini disahkan, makanya kenapa beberapa exchange, beberapa pelaku usaha juga menyampaikan keberatan mengenai hal ini. Karena tidak boleh suatu perdagangan itu dimonopoli oleh satu perusahaan. Makanya saya bilang harusnya pasal 312A sampai C ini ditiadakan dari P2SK yang baru. Karena tetap seperti sekarang pun semua sudah berjalan dengan baik, tertata dengan baik, dan tidak perlu adanya perubahan monopoli ataupun perubahan infrastruktur perdagangan kripto.
termasuk tidak dibutuhkan masa transisi lebih panjang. Artinya memang Nggak Anda perlu, tidak setuju. karena kita tidak merasa perlunya semua perdagangan aset kripto ini difokuskan di satu titik. Seperti tadi, kalau misal sampai terjadi apa-apa, itu kan lebih berbahaya karena ekosistem perlindungan hukum semua sudah dibuat secara bagus dari 2019 oleh Bapepti dan OJK. Ya. Kemudian tiba-tiba ada suatu peristiwa karena ini ditaruh di satu titik sehingga menyebabkan single point of failure. Nah, ketika terjadi sesuatu, semua yang sudah kita bangun ini image-nya bisa berantakan. Oke. Nah, itu sebabnya saya merasa bahwa tidak boleh kripto ini difokuskan di dalam satu titik. Karena kita udah berkaca dari kejadian-kejadian yang di luar negeri, bahkan yang bursa kripto, exchange kripto terbesar yang pengalamannya jauh lebih panjang, yang security-nya lebih handal dari kita lah, itu aja masih bisa kejadian, apalagi ini mau satu Indonesia difokuskan ke dalam satu titik gitu loh. Nah, ketika terjadi apa-apa, siapa yang mau bertanggung jawab nanti? Oke, masih membahas soal posisi Indonesia di peta kripto global gitu ya. Kan tadi Anda katakan ya begitu ya. Kalau misalkan ini disahkan, artinya kan ini membuat atau beresiko begitu ya, mendorong pelaku pindah ke yurisdiksi lain begitu ya. Artinya kalau misalkan kita lihat begitu ya, revisi Undang-Undang P2SK ini membuat Indonesia tidak lebih kompetitif. Benar. Di satu sisi memang saya mengerti sudut pandang dari regulator bahwa investor ini harus diamankan lah. Istilahnya kan investor harus mendapatkan rasa aman supaya berinvestasi. Tapi di satu sisi kita juga harus melihat bahwa industri kripto ini bertumbuhnya sangat cepat. Jadi jangan sampai regulasi yang ada itu bukan malah membuat industri ini semakin bertumbuh tapi semakin terkekang. Karena dengan posisi yang sekarang ini kan sudah running sangat well ya. Bisa kita bilang udah adanya bursa, adanya clearing, adanya kustodian, kemudian juga ada pedagang, exchange seperti thrift. Ini semuanya sudah berjalan dengan baik. Sehingga saya rasa ini tidak perlu dirubah lagi. Karena justru yang seharusnya kita lakukan dengan P2SK yang terbaru adalah gimana insentif supaya yang saat ini investor-investor yang masih menggunakan platform luar itu beralih ke platform lokal. Nah, ini yang harusnya diutamakan dahulu oleh para regulator ataupun pemerintah saat ini. Betul. Baik. Ini kan kita bicara undang-undang P2SK kan belum disahkan ya. Tapi saya juga mau tahu sebenarnya jika dibandingkan dengan negara Singapura, lalu juga kalau kita lihat Hong Kong, Dubai, sebenarnya di mana posisi Indonesia ini dalam hal regulasi, adopsi dan juga daya tarik sebagai hub industri kripto? Jujur untuk saat ini di Southeast Asia, Indonesia paling memimpin dalam jumlah pengguna investor kripto. Yes. Tapi kalau masalah undang-undang, yang paling berbeda adalah memang di Indonesia sendiri. Karena di luar itu sebenarnya bursa kripto exchange seperti itu yang misalnya yang punya izin di Hong Kong dan lain sebagainya, itu nggak ada bursa, nggak ada clearing dan kustodian. Jadi ini seperti sebuah ekosistem sendiri yang cuma ada di Indonesia. Karena kalau di luar, kayak kustodiannya mereka punya sendiri, mereka harus menunjuk pihak ketiga, kemudian exchange-nya juga punya sistem sendiri. Nah, ini yang membuat perbedaan dari regulasi Indonesia dengan luar. Dan salah satu dampaknya memang positifnya investor lebih aman karena semua terlapor, termonitor oleh bursa, ada kustodian dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi ada biaya yang harus ditanggung oleh investor. Nah, mungkin salah satu insentif yang bisa dilakukan pemerintah adalah penurunan pajak di industri kripto untuk saat ini.